Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zatunisa, Stambuk J701-19-025 dari kelompok 1 kelas B. Di sini saya akan memaparkan topik mengenai uji disolusi terbanding, yang mana UDT ini adalah uji disolusi komparatif yang dilakukan untuk menunjukkan similaritas ataupun perbedaan profil disolusi antara obat uji dengan obat inovator. Nah, tujuan dari UDT ini untuk memastikan kemiripan kualitas dan sifat-sifat produk obat dengan perubahan dalam formulasi atau pembuatan setelah izin pemasaran obat. Jadi pada UDT ini, alat yang digunakan yaitu dissolution tester, yang mana mekanismenya itu dia memberikan tekanan atau kompresi pada tablet dan mengukur tekanan dengan menentukan berapa jumlah tablet yang retak atau hancur. Jadi dissolution tester ini membutuhkan beberapa monografi obat seperti yang pertama ada pH medium yang merupakan kadar pH medium yang digunakan dalam uji. Kemudian ada volume medium, yaitu volume dari medium yang digunakan atau volume air dalam bejana. Kemudian volume sampling, yaitu volume dari sampel uji. Dan panjang gelombang maksimum, yaitu panjang gelombang yang digunakan pada alat dissolution tester. Kemudian syarat dari UDT ini ada yang dinamakan tabel keberterimaan. Jadi yang dalam syarat UDT ini melewati 3 tahap. Tahap yang pertama atau biasa disebut S1, yaitu membutuhkan 6 tablet yang harus diuji. Nah, kriterianya itu tiap unit sediaan tidak kurang dari Q plus 5%. Di sini saya menggunakan obat ofloxacin, yang mana Q-nya itu 80%. Yang ditambah 5% berarti tahap pertama tidak boleh kurang dari 85%. Jadi di sini contohnya ada data pada tahap 1 yang digunakan ada 88, 84, 55, 90, 89, dan 70. Yang mana di sini berarti 84, 55, dan 70 ini tidak memenuhi syarat pada tahap pertama, yaitu harus tidak kurang dari 85%. Maka dilanjutkan di tahap kedua, S2, yang menggunakan 6 tablet uji tambahan. Berarti total tablet yang digunakan itu ada 12 unit. Yang mana kriterianya itu tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q kurang dari 15%. Berarti 80 dikurang 15%, yaitu 65%. Kemudian ditambahkan data yang kedua, yaitu ada 66, 78, 65, 64, 80, dan 75. Dari data ini, yang tidak memenuhi persyaratan itu ada 64%, 55%. Nah, karena masih ada yang belum memenuhi syarat, maka dilanjutkan lagi ke tahap ketiga atau biasa disebut S3, yang mana menambahkan sebanyak 12 tablet. Jadi total tablet yang diuji itu ada 24 tablet. Kemudian kriterianya itu tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q kurang dari 25%. Berarti 80 dikurang 25%, berarti itu 55%. Kemudian di sini dilihat pada tabel ada data baru sebanyak 12, yaitu 56, 60, 83, 72, 77, 81, 85, 58, 63, 76, 64, dan 92. Jadi dari 24 data ini, yang kurang dari 55% ini dapat dilihat tidak ada di antara data-data ini. Berarti ke 24 obat ini telah memenuhi syarat dari uji disolusi terbanding. Kemudian masuk ke data. Jadi di sini menggunakan ofloxacin yang mana memiliki 3 data. Yang pertama ada data dari obat inovator, kemudian data obat A, dan data obat B. Yang mana masing-masing data ini memiliki 6 tablet yang diuji. Yang pada waktu menit ke-5, menit ke-10, menit ke-15, menit ke-30, menit ke-45, dan menit ke-60. Kemudian datanya ini dibuat dalam bentuk format teks atau TXT. Kemudian setelah itu datanya langsung dimasukkan ke aplikasi PHEQ Bootstrap. Jadi choose reference file ini berarti kita memilih data dari obat inovator. Sini saya masukkan datanya, kemudian ada choose test file berarti masukkan data dari obat yang ingin kita uji, yaitu di sini ada obat A. Kemudian setelah masukkan file itu dapat dilihat ada bootstrapping parameters, yang mana ada number of bootstraps yang berarti dia
berapa kali kita ingin melakukan pengujian antara kedua obat tersebut. Nah, standarnya itu sudah tertera di sini 5.000 kali. Kemudian confidence interval ini adalah persentase dari S1 obat yang ingin diuji. Pada S1 kami ada 85. Kemudian sampling modelnya itu ada individual values dan ada whole factors. Kalau individual values itu berarti hanya menentukan satu obat saja. Sedangkan kalau whole factors berarti dia ingin membandingkan kedua obat antara obat inovator dengan obat uji. Kemudian ada F2 auto rule. No auto ini artinya kedua obat tersebut tidak harus memenuhi syarat 85%, sedangkan one profile salah satu obat harus memenuhi syarat 85%. Dan dua profil berarti kedua obat tersebut harus memenuhi persyaratan 85%. Kemudian setelah itu dipencet start untuk memulai, ini loading, dan didapatkan F2-nya. Jadi kalau F1 itu dia perbedaan antara obat inovator dan obat uji. Nah, rentangnya itu biasa antara 0 sampai 15. Jadi semakin mendekati 0 berarti perbedaannya itu semakin sedikit. Kemudian F2 sendiri itu merupakan kemiripan antara obat inovator dengan obat uji. Jadi rentangnya itu 50 sampai 100, maka semakin mendekati 100 berarti dia dikatakan semakin mirip. Nah, pada obat A ini didapatkan F2-nya itu 60,29. Kemudian kita lihat grafiknya. Di sini grafiknya dia berbentuknya sama karena masih dalam garis yang sama, hanya rentang jarak-jaraknya saja yang berbeda. Jadi karena grafiknya masih mirip dan F2-nya melebihi 50, berarti dapat dikatakan bahwa obat A telah memenuhi syarat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.